Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang ceramah, yaitu tentang mengonstruksi ceramah dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Jadi, mengonstruksi itu menjelaskan ceramah dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, dalam mengonstruksi teks ceramah, kita harus memperhatikan struktur dan unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks ceramah, sehingga isi dari ceramah tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada halayak. Nah, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian isi dari ceramah, sebaiknya dibuat teks ceramah yang aktual. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum mengonstruksi teks ceramah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harus menentukan tema atau pokok masalahnya. Yang kedua, harus mengetahui latar belakang pendengar dari mulai usia, pendidikan, dan jumlah pendengar. Lalu yang ketiga, mencari data atau sumber bacaan yang mendukung teks ceramah yang disampaikan. Lalu yang keempat, membuat kerangka teks ceramah. Nah, setelah kalian memahami langkah-langkah dan sistematika penulisan, perlu diperhatikan juga dalam penyajian isi dan bahasa dalam sebuah teks ceramah tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, isi ceramah harus sesuai dengan tema acara kegiatan. Yang kedua, informasi yang disampaikan sesuai dengan kebenaran atau tidak mengada-ngada atau mereka-reka. Lalu yang ketiga, harus menggunakan bahasa yang efektif. Lalu yang keempat, pilihan kata dalam sebuah teks harus tepat dan jelas. Lalu yang terakhir, menggunakan bahasa ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, adapun untuk pengembangan kerangka teks ceramah dapat dilakukan dengan menguraikan pokok-pokok masalah sesuai dengan kerangka yang telah dibuat dalam paragraf-paragraf. Nah, untuk itu perlu banyak mendengarkan ceramah atau membaca naskah ceramah sehingga memahami pola-pola kalimatnya. Nah, sebelum mengonstruksi teks ceramah harus mengumpulkan bahan terlebih dahulu. Bahan ceramah tersebut dapat dicari di buku, di majalah, di koran, di internet, atau di media lainnya. Nah, di sini ada tugas. Yang pertama, silakan kalian cari informasi tentang cara mengonstruksi teks ceramah yang tepat di dalam internet, boleh. Kalian silakan mencarinya. Lalu yang kedua, dalam ceramah apakah audiens dapat dipilih dari sesuai usia, pendidikan, jabatan, dan jumlah pendengar? Jelaskan. Lalu yang ketiga, menurut kamu ceramah siapakah yang paling terkesan ketika kamu menjadi audiens? Jelaskan. Nah, silakan jawaban kalian kirim melalui via email, langsung diketik saja. Jika ada pertanyaan, silakan japri ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.